واشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. واعلموا أيها المسلمون، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, memperbanyak amal ibadah, supaya kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandang predikat, yaitu mukmin yang sejati. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-A'raf: Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam ayat ini menjelaskan sebagian mereka yang menyandang predikat mukmin yang sejati, yang sempurna keimanannya, orang yang taat, patuh, dan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar mantap keimanannya. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka dengan sifat-sifat kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, gemetarlah hati mereka, karena mereka sadar merasakan kebesaran dan kekuasaannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kemudian orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dibacakan oleh siapapun yang membacanya ayat-ayat Al-Qur'an, bertambahlah kuat keimanan mereka, semakin kokoh keimanan mereka, dan semakin mendalam rasa tunduk, serta semakin bertambah pengetahuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kemudian orang yang beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala mereka yang senantiasa bertawakal dan berserah diri setelah berusaha keras sehingga tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu senantiasa sabar menghadapi segala cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dunia adalah darul bala, tempat ujian. Siapa yang tidak mendapatkan ujian atau musibah dalam hartanya, maka Allah akan uji jasadnya. Siapa yang tidak diuji jasadnya, maka Allah akan uji anak-anaknya. Maka ini adalah sudah merupakan sunnatullah, bahwa setiap insan pastilah akan mendapatkan ujian dan cobaan, baik berupa keburukan ataupun kebaikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Abdul Malik bin Abhal berkata, tidak ada seorang manusia pun melainkan akan diuji dengan kesehatan untuk melihat apakah dia bersyukur atau tidaknya. Dan dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Untuk apa? Itu apakah dia senantiasa bersabar atau tidak. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian dan cobaan. Sebagaimana firman-Nya yang agung, yang menjadikan mati dan hidup supaya Ia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Bahwasanya hidup kita ini tidaklah abadi. Akhir daripada hidup kita ini nanti ada pertanggungjawabannya selama kita berada di dunia ini. Apa yang kita kerjakan, baik atau buruknya, pasti akan kita dapati. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, biji bayam yang terkecil sekalipun, dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kejahatan, meskipun sebesar biji zarah, dia akan melihat balasannya nanti di hari kiamat. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika yang dia lakukan kebaikan, maka kebaikan adalah untuk dirinya sendiri. Wa in asyatu falaha. Namun apabila kejahatan dia berbuat, maka kejahatannya itu pun untuk dirinya sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian mukmin yang sejati, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yaitu alladzina yuqimuna shalah. Mukmin sejati adalah orang-orang yang selalu mendirikan salat yang difardukan atas mereka pada waktu-waktunya yang telah ditentukan, dan memperbaiki salatnya sesuai tata cara yang telah ditetapkan dengan penuh rasa khusyuk dan ikhlas, karena salat adalah amal yang paling pertama dihisab nanti di yaumil kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Apabila salatnya buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Kemudian orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mukmin sejati adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Tidak akan menginfakkan harta itu mereka lakukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah demi taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita diberikan kesempatan waktu umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan dengan sebaik mungkin, memperbanyak amal ibadah sehingga kita menjadi mukmin yang sejati, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bila mana ketinggalan atau terlupakan amal-amal kebaikan, maka kita ada rasa penyesalan. Berarti hati kita itu hidup. Jangan sampai hati kita mati sehingga nasihat-nasihat apapun tidak masuk terhadap kita. Karena dalam dikatakan wa min alamati mautil qalbi adamal hazni alama fataka minal muwafiqat wa tarkud nadami ala ma fa'alahu min wujudi zalal. Salah satu tandanya mati hati yaitu jika tidak merasa sedih atau merasa gelisah, susah karena ketinggalan melakukan suatu amal perbuatan baik dan kewajiban, serta tidak menyesal jika telah berbuat dosa atau perbuatan melanggar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang merasa senang oleh amal kebaikannya dan merasa sedih atau menyesal atas perbuatan dosanya, maka dia adalah seorang mukmin yang benar-benar iman yang sempurna. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar dan bukan menjadi orang yang merasa benar. Karena kalau menjadi orang yang benar, jika punya salah, hilaf, ya bisa dan mau menyadari kesalahannya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang merasa benar, jika punya salah, dia tidak mau dianggap salah dan tidak mau disalahkan, merasa benar hatinya, tidak mau kembali kepada Allah dan tidak ada penyesalan sama sekali bila mana dia ketinggalan kewajiban atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar, setiap saat dia akan selalu bersikap rendah hati dan selalu introspeksi diri, muhasabah diri. Kalau seandainya kita merasa benar, tidak mau muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, dan amal kita tidak akan bertambah, keimanan kita tidak akan bertambah kalau kita tidak introspeksi diri, muhasabah diri kita. Orang yang merasa benar, dia cenderung bertinggi hati dan tidak mau introspeksi diri, sehingga sampai ajal kita datang, keimanan kita tidak bertambah, kemudian amal ibadah kita tidak bertambah. Semoga dengan apa yang saya sampaikan, kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, mengokohkan keimanan kita sehingga kita memperbanyak amal ibadah kita untuk bekal kita di yaumil kiamah nanti. Semoga kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah